Untuk yang pertama yaitu bagaimana cara menciptakan pembelajaran yang memerdekakan peserta didik di abad 21. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa peserta didik ini bertumbuh, berkembang secara dinamis sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik ini yaitu dengan menekankan atau memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membuktikan bahwa setiap manusia, setiap individu memiliki bakat kemampuan masing-masing, bakat kemampuan yang berbeda-beda. Berikutnya yaitu tujuan dan strategi pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Yang pertama, memberikan ruang kepada peserta didik sesuai dengan bakat minatnya. Contohnya, apabila peserta didik memiliki bakat kinestetik, maka peserta didik ini diarahkan untuk pembelajaran-pembelajaran yang mendukung gerak tubuh, seperti menulis, presentasi, dan lain-lain. Pembelajaran akan lebih bermakna apabila sesuai dengan kebutuhan anak. Berikutnya, meluangkan waktu untuk belajar sambil bermain, agar pembelajaran ini menjadi menyenangkan. Pembelajaran sesuai dengan potensi yang ada pada peserta didik, setiap anak akan terstimulus pengetahuannya dengan baik apabila mereka senang untuk belajar. Berikutnya yaitu mengakomodir keterampilan abad 21 dengan tetap menerapkan karakter baik berupa budaya asli, berpikir kritis, komunikatif, kolaboratif, kreatif, beriman, bertakwa, bergotong royong, mandiri, dan berkebinekaan global. Peserta didik akan merasa bebas mengekspresikan kemampuan dan juga kemauan dirinya. Pendidikan abad 21 saat ini sedang menerapkan sistem pembelajaran yang memerdekakan peserta didiknya. Pembelajaran yang memerdekakan peserta didik ini sepemikiran dengan keinginan Ki Hajar Dewantara, di mana pemikiran beliau adalah pendidikan yang memerdekakan ialah sebuah proses pendidikan yang meletakkan unsur kebebasan untuk mengatur dirinya sendiri, sehingga peserta didik tumbuh menjadi pribadi yang mandiri, tidak bergantung kepada orang lain, bertumbuh sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Selanjutnya kami akan membahas mengenai pendidikan yang memerdekakan peserta didik di sekolah mitra PPL kami kemarin, yaitu SMA Negeri 4 Palembang. Merdeka belajar yang akan dibahas adalah dari segi konten, proses, dan produk. Merdeka belajar dari segi konten. Jangan pernah menyalahkan seekor ikan karena dia tidak bisa memanjat pohon. Demikian pula dengan monyet. Tak elok bila kita menganggapnya bodoh karena tak mampu berenang. Demikian pula dengan peserta didik. Pendidikan yang memerdekakan bagi anak merupakan suatu keharusan. Desain program yang ditawarkan oleh sekolah harus merepresentasikan upaya kaum pendidik sejati untuk benar-benar mengabdikan diri pada pendidikan berorientasi pada anak. Sekolah dan segala elemen penduduk harus menyadari dan peka terhadap situasi dan karakteristik pada masing-masing anak. Melakukan berdiferensiasi saat pembelajaran merupakan salah satu solusi yang bisa dilakukan untuk menciptakan pendidikan yang merdeka. Karena anak bisa mendapatkan perlakuan yang berbeda yang memang mereka butuhkan. Misalnya mendapatkan konten belajar yang berbeda dari teman lainnya. Peserta didik di SMA Negeri 4 Palembang telah difasilitasi dengan pendidikan yang memerdekakan mereka karena pembelajaran yang diciptakan untuk mereka telah didesain berdasarkan kebutuhan mereka, yakni disesuaikan dengan misalnya kesiapan, minat, profil belajar peserta didik. Penerapan Merdeka Belajar ini telah dipraktikkan pada pengalaman lapangan atau PPL 1, di mana mahasiswa yang praktik telah menyiapkan beberapa pilihan topik teks prosedur yang dipilih berdasarkan minat peserta didik yang diketahui sebelumnya dari profiling. Sehingga peserta didik bebas untuk mempelajari topik yang mereka senangi. Peserta didik pun akan secara sukarela mempelajari apa yang memang harus mereka pelajari tanpa paksaan dari pihak manapun. Karena mereka belajar apa yang memang sesuai dan apa yang mereka sukai. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai bentuk kemerdekaan peserta didik dalam berdiferensiasi proses dalam pembelajaran. Siswa diperbolehkan untuk mencari sumber belajar dari berbagai sumber dan media yang ada di sekitar siswa. Bentuk kemerdekaan siswa diberikan adalah yang pertama melalui proses pembelajaran. Di sini guru hanya bertugas menjadi pemandu dan fasilitator peserta didik agar dapat mencari ilmu dan materi yang ada pada pembelajaran secara mandiri. Kemudian, kegiatan yang dapat dilakukan oleh
murid yang pertama yaitu menonton video, kemudian mereka dapat merangkum sendiri materi yang mereka dapat dengan panduan guru. Kemudian mereka juga diperbolehkan untuk mencari sumber-sumber lain berupa electronic book yang ada di internet. Kemudian mereka juga dapat mendengarkan penjelasan dari rekan sejawat dan saling berkolaborasi, bertukar informasi satu sama lain. Kemudian mereka juga diperbolehkan untuk membaca buku yang ada di perpustakaan di sekolah mereka. Baiklah, saya Yose Stefani akan menjelaskan pada bagian berdiferensiasi produk. Diferensiasi pada produk berupa variasi hasil dari tugas pembelajaran atau variasi untuk penilaian hasil belajar peserta didik. Tugas dan penilaian untuk masing-masing peserta didik dibuat beragam, namun masih tetap mengacu pada tujuan pembelajaran yang sama. Diferensiasi produk yang saya implementasikan ketika mengajar kelas 10K pada saat PPL 1 adalah variasi hasil dalam membuat teks prosedur. Bisa dalam bentuk video, gambar, audio, PowerPoint, infografis, ataupun bisa dibuat di buku tulis mereka masing-masing. Produk yang harus dihasilkan sesuai dengan kesiapan, kebutuhan belajar, dan minat mereka sendiri ya. Diferensiasi produk meliputi dua hal, memberikan tantangan atau keragaman, dan terakhir memberikan murid pilihan bagaimana mereka dapat mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. Baiklah, terima kasih. Windy bisa perkenalkan dirinya? Perkenalkan, nama saya Windy Aresta dari kelas 11 IPS 2 sebagai Ketua MPK SMA Negeri 4 Palembang. Yang pertama itu bagaimana proses pemilihan ketua OSIS, ketua MPK di sini? Kalau proses pemilihan ketua OSIS dan ketua MPK itu kita punya beberapa sistem. Pertama itu kita lakukan tes dulu, tes perekrutan antara OSIS dan MPK. Itu pertama itu tes tertulis. Kalau sudah tes tertulis kita lanjut ke tes wawancara. Setelah selesai tes wawancara kita lanjut lagi untuk pemilihan top 6 besar dari OSIS MPK tersebut. Setelah selesai baru kita pengadaan orasi pada saat upacara. Jadi orasi tersebut akan dipaparkan pada saat upacara. Noval, boleh minta pendapatnya bagaimana cara pengangkatan ketua OSIS di sini? Bisa Noval ceritakan bagaimana prosesnya Noval bisa menjadi ketua OSIS di SMA Negeri 4? Setelah selesai proses wawancara, itu kan sudah dapat. Jadi tahapnya tadi pertama tes tertulis ya? Tulis. Sudah itu? Tes wawancara. Oke, Sudah pengumuman tes wawancara, para anggota OSIS itu dikumpulkan dan nantinya akan dipilih 6 terbaik dari hasil wawancara tersebut. Dari ke-6 terbaik ini nanti akan menjadi kandidat pemilihan ketua OSIS, calon ketua OSIS. Dari kedua video yang telah kita tonton, kita bisa melihat sebagai contoh pembelajaran yang memerdekakan peserta didik, yakni melalui proses pemilihan ketua MPK atau Majelis Perwakilan Kelas dan ketua OSIS di SMA Negeri 4 Palembang. Pendidikan yang memerdekakan itu artinya adalah pendidikan yang menitik beratkan perubahan secara menyeluruh atau lahir dan batin berdasarkan kodrat alami setiap individu. Kemerdekaan yang dimaksud dalam pendidikan itu bersifat 3 hal: berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain, dan dapat mengatur dirinya sendiri. Nah, di dalam kegiatan proses pemilihan ketua MPK dan ketua OSIS, itu tidak dibatasi oleh etnis, agama, maupun gender. Semua peserta didik berhak untuk mengikutsertakan dirinya sebagai ketua MPK atau ketua OSIS melalui berbagai tes seperti tes tertulis, tes wawancara, dan juga orasi. Hal inilah yang bisa dijadikan contoh sebagai kegiatan di sekolah yang memerdekakan peserta didik.